Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati dosen yang mengajar mata pendidikan warga negaraan. Insyaallah pada hari ini saya akan membahas tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yaitu yang pertama adalah sebagaimana yang telah dikemukakan Muhammad Hatta, demokrasi Indonesia yang bersifat kolektivitas itu sudah berurat dan berakar di dalam pergaulan hidup rakyat. Sebab itu, ia tidak dapat dilenyapkan untuk selama-lamanya. Menurut Muhammad Hatta, demokrasi bisa tertindas karena kesalahannya sendiri. Tetapi setelah ia mengalami cobaan yang pahit, ia akan muncul kembali dengan penuh keinsyafan. Tidak-tidaknya ada tiga sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi dalam kalbu bangsa Indonesia. Yang pertama adalah tradisi kolektivisme dari permusyawaratan desa. Yang kedua adalah ajaran Islam yang menuntut kebenaran dan keadilan ilahi dalam masyarakat, serta persaudaraan antar manusia sebagai makhluk Tuhan. Dan yang ketiga adalah paham sosialis barat yang menarik perhatian para pemimpin pergerakan kebangsaan karena dasar-dasar peri kemanusiaan yang dibelanya dan menjadi tujuannya. Yang pertama yaitu adalah sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. Demokrasi yang diformulasikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat merupakan fenomena baru bagi Indonesia ketika merdeka. Kerajaan-kerajaan pra-Indonesia adalah kerajaan-kerajaan feudal yang dikuasai oleh raja-raja autokrat. Akan tetapi, nilai-nilai demokrasi dalam taraf tertentu sudah berkembang dalam budaya Nusantara dan dipraktikkan, setidaknya dalam unit politik terkecil seperti desa di Jawa, Nagari di Sumatera Barat, dan Banjar di Bali, menurut Latif 2011. Mengenai adanya anasir demokrasi dalam tradisi desa kita, akan meminjam dua macam analisis berikut. Yang pertama adalah paham kedaulatan rakyat sebenarnya sudah tumbuh sejak lama di Nusantara. Di alam Minangkabau misalnya pada abad ke-15, 10, 11, 11 ke 15 sampai abad ke-14 sampai abad ke-15. Kekuasaan raja dibatasi oleh ketundukannya pada keadilan dan kepatutan. Ada istilah yang cukup terkenal pada masa itu bahwa rakyat beraja pada penghulu, penghulu beraja pada mufakat, dan mufakat beraja pada alur dan patut. Dengan demikian, raja sejati di dalam kultur Minangkabau ada pada alur logika dan patut dan keadilan. Alur dan patutlah yang menjadi pemutus terakhir, sehingga keputusan seorang raja akan ditolak apabila bertentangan dengan akal sehat dan prinsip-prinsip keadilan. Malaka 2005. Dan yang kedua adalah tradisi demokrasi asli Nusantara tetap bertahan sekalipun di bawah kekuasaan feodalisme raja-raja Nusantara. Karena di banyak tempat di Nusantara, tanah sebagai faktor produksi yang penting tidaklah dikuasai oleh raja, melainkan dimiliki bersama oleh masyarakat desa. Karena pemilikan bersama tanah di desa ini, hasrat setiap orang untuk memanfaatkannya harus melalui persetujuan kaumnya. Hal inilah yang mendorong tradisi gotong royong dalam memanfaatkan tanah bersama, yang selanjutnya merembet pada bidang-bidang lainnya, termasuk pada hal kepentingan pribadi seperti misalnya membangun rumah, kenduri, dan sebagainya. Adat hidup seperti itu membawa kebiasaan bermusyawarah menyangkut kepentingan umum yang diputuskan secara mufakat atau kata sepakat. Yang kedua adalah sumber nilai yang berasal dari Islam. Nilai demokratis yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya. Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan kepada ketuhanan yang Maha Esa, tauhid dan monoteisme.
Dalam keyakinan ini, hanya Tuhanlah satu-satunya wujud yang pasti. Semua selain Tuhan bersifat nisbi belaka. Konsekuensinya, semua bentuk pengaturan hidup sosial manusia yang melahirkan kekuasaan mutlak dinilai bertentangan dengan jiwa tauhid. Menurut Latif 2011, pengaturan hidup dengan menciptakan kekuasaan mutlak pada sesama manusia merupakan hal yang tidak adil dan tidak beradab. Sikap pasrah kepada Tuhan yang memutlakkan Tuhan dan tidak pada sesuatu yang lain menghendaki tatanan sosial terbuka, adil, dan demokratis. Majid 1992. Dan kelanjutan logis dari prinsip tauhid adalah paham persamaan atau kesederajatan manusia di hadapan Tuhan yang melarang adanya perendahan martabat dan pemaksaan kehendak antar sesama manusia. Bahkan, seorang utusan Tuhan tidak berhak melakukan pemaksaan itu. Seorang utusan Tuhan mendapat tugas hanya untuk menyampaikan kebenaran atau tabligh kepada umat manusia, bukan untuk memaksakan kebenaran kepada mereka. Dengan prinsip persamaan manusia di hadapan Tuhan itu, tiap-tiap manusia dimuliakan kehidupan, kehormatan, hak-hak, dan kebebasannya, yang dengan kebebasan pribadinya itu, manusia menjadi makhluk moral yang harus bertanggung jawab atas pilihan-pilihannya. Dengan prinsip persamaan, manusia juga didorong menjadi makhluk sosial yang menjalin kerjasama dan persaudaraan untuk mengatasi kesenjangan dan meningkatkan mutu kehidupan bersama. Latif 2011. Dan yang terakhir adalah sumber nilai yang berasal dari Barat. Masyarakat Barat atau Eropa mempunyai akar demokrasi yang panjang. Pusat pertumbuhan demokrasi terpenting di sana adalah kota Athena, yang sering dirujuk sebagai contoh pelaksanaan demokrasi partisipasif dalam negara atau kota sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Selanjutnya muncul pula praktik pemerintahan sejenis di Romawi, tepatnya di kota Roma atau Italia yang sekarang, yakni sistem pemerintahan republik. Model pemerintahan demokratis, model Athena dan Roma, ini kemudian menyebar ke kota-kota lain sekitarnya seperti Florence dan Venice. Model demokrasi ini mengalami kemunduran sejak kejatuhan Imperium Romawi sekitar abad ke-5 Masehi. Bangkit sebentar di beberapa kota di Italia sekitar abad ke-11 Masehi, kemudian lenyap pada akhir zaman pertengahan Eropa. Setidaknya sejak pertengahan 1300 Masehi, karena kemunduran ekonomi, korupsi, dan peperangan, pemerintahan demokratis di Eropa digantikan oleh sistem pemerintahan otoriter. Tahun 1992. Pemikiran-pemikiran humanisme dan demokrasi mulai bangkit lagi di Eropa pada masa Renaissance sekitar abad ke-14 sampai ke-17 Masehi, setelah memperoleh stimulus baru antara lain dari peradaban Islam. Tonggak penting dari era Renaissance yang mendorong kebangkitan kembali demokrasi di Eropa adalah gerakan reformasi Protestan sejak 1517 hingga tercapainya kesepakatan Westphalia pada 1648 yang meletakkan prinsip coexistence dalam hubungan agama dan negara, yang membuka jalan bagi kebangkitan negara bangsa (nation state) dan tatanan kehidupan politik yang lebih demokratis. Kehadiran kolonialisme Eropa, khususnya Belanda di Indonesia, membawa dua sisi dari koin peradaban Barat. Yang pertama, sisi represi, imperialisme, kapitalisme, dan sisi humanisme demokratis. Penindasan politik dan penghisapan ekonomi oleh imperialisme dan kapitalisme yang tidak jarang bekerja sama dengan kekuatan-kekuatan feodal bumi putra menumbuhkan sikap anti penindasan, anti penjajahan, dan anti feodalisme di kalangan para perintis kemerdekaan bangsa. Dalam melakukan perlawanan terhadap represi politik ekonomi kolonial itu, mereka juga mendapatkan stimulus dari gagasan-gagasan humanisme
demokratis Eropa, Latif 2011. Mungkin ini yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya Anda mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.